Ada yang tahu arti makna nasionalis? Nasionalis bukan bermakna menjadi pendukung kesebelasan tim nasional saat Piala Dunia, juga bukan menjadi polisi moral yang sibuk mengutuk dan menghakimi bangsa lain. Itu nasionalis yang sempit, dangkal, bila tidak dapat kita sebut sebagai picik. Nasionalis bermakna tidak menyakiti, tidak merugikan, dan tidak melukai sesama anak bangsa. Sanggupkah Anda? Namun, berapa banyak di antara masyarakat kita di Indonesia yang benar-benar berjiwa dan menjiwai makna nasionalis? Mereka bahkan saling melukai, saling merugikan, dan saling menyakiti, sekalipun satu ras, satu agama, dan satu warna kulit. Sekalipun juga itu untuk urusan semacam supporter sepak bola dalam pertandingan liga lokal antar sesama anak bangsa, yaitu tawuran antar supporter. Bagaimana untuk urusan yang lebih besar, seperti urusan terkait uang, terkait sengketa tanah, terkait isu-isu agama, dan lain sebagainya? Ajahn Brahm pernah berkata, gaji atau upah adalah uang sogokan. Pernah suatu waktu, saya bekerja di sebuah perusahaan yang pemiliknya adalah orang Jepang. Kepala HRD di perusahaan tersebut ialah warga negara Indonesia atau WNI. Namun telah ternyata ia begitu represif terhadap kami sesama anak bangsa, sesama pekerja, sesama WNI. Hanya karena disogok dengan upah oleh sang Japanese. Padahal ini Indonesia. Seseorang tidak dapat dinilai dari ras ataupun warna kulitnya, namun dari niat hati dan ketulusannya terhadap negara bersangkutan. Penelitian genetik atau genom baru-baru ini membuktikan tiada seorang pun warga di Indonesia yang murni darahnya itu keturunan nenek moyang pribumi Nusantara 100%. Tidak ada. Kesemuanya adalah campuran antar ras dan antar suku bangsa sejak ribuan tahun lampau akibat gelombang pendatang asing keluar masuk Nusantara. Dalam keseharian, tidak jarang kita berjumpa atau berhadapan dengan orang-orang yang toksik, yang jahat, egois, suka menyakiti kita, melukai kita, maupun merugikan kita. Tidak jarang pula mereka jolim namun teriak jolim. Akibatnya, saking banyaknya anggota masyarakat kita yang berperilaku kurang beradab demikian, membuat kita seringkali terbiasa berkecil hati dan kian berkecil hati yang melemahkan mental kita, alias menjelma takut dan traumatik yang kian terakumulasi dalam keseharian. Untuk itu, kita akan membahas tips atau kiat untuk menghadapi, mengatasi, dan melampaui rasa takut yang bersarang dalam pikiran ataupun jiwa kita. Kiat pertama ialah menggunakan mantra, yakni ucapan kalimat berikut secara berulang-ulang dalam hati kita dengan kekuatan mental, kekuatan mental, kekuatan mental, kekuatan mental, kekuatan mental, dan seterusnya. Kiat kedua ialah berupa merenung dengan objek perenungan berupa satu atau beberapa khotbah atau ajaran Sang Buddha. Salah satu objek dhamma yang dapat dijadikan objek perenungan ialah khotbah Sang Buddha berikut. Barang siapa malu terhadap hal tak memalukan, tidak malu terhadap hal memalukan, mereka yang memegang pandangan keliru itu akan menuju ke alam sengsara. Juga
terhadap barang siapa, takut terhadap hal tak menakutkan, tidak takut terhadap hal menakutkan. Mereka yang memegang pandangan keliru itu akan menuju ke alam sengsara. Barang siapa menganggap tercela terhadap hal tak tercela, menganggap tak tercela terhadap hal tercela, mereka yang memegang pandangan keliru itu akan menuju ke alam sengsara. Sebaliknya, barang siapa menyadari hal tercela sebagai yang tercela, menyadari hal tak tercela sebagai yang tak tercela, mereka yang memegang pandangan benar itu akan menuju ke alam bahagia. Para bikhu dengan memiliki 5 kualitas, seseorang ditempatkan di neraka seolah-olah dibawa ke sana. Apakah 5 ini? Tanpa menyelidiki dan tanpa memeriksa, ia memuji seseorang yang layak dicela. Tanpa menyelidiki dan tanpa memeriksa, ia mencela seseorang yang layak dipuji. Para bikhu dengan memiliki 5 kualitas, seorang bikhu tuan rumah ditempatkan di surga, seolah-olah dibawa ke sana. Apakah 5 ini? Setelah menyelidiki dan setelah memeriksa, ia mencela seseorang yang layak dicela. Setelah menyelidiki dan setelah memeriksa, ia memuji seseorang yang layak dipuji. Lalu ulangi kembali. Barang siapa malu terhadap hal tak memalukan, tidak malu terhadap hal memalukan, mereka yang memegang pandangan keliru itu akan menuju ke alam sengsara. Juga, barang siapa takut terhadap hal tak menakutkan, tidak takut terhadap hal menakutkan, mereka yang memegang pandangan keliru itu akan menuju ke alam sengsara. Barang siapa menganggap tercela terhadap hal tak tercela, menganggap tak tercela terhadap hal tercela, mereka yang memegang pandangan keliru itu akan menuju ke alam sengsara. Sebaliknya, barang siapa menyadari hal tercela sebagai yang tercela, menyadari hal tak tercela sebagai yang tak tercela, mereka yang memegang pandangan benar itu akan menuju ke alam bahagia. Para bikhu dengan memiliki 5 kualitas, seseorang ditempatkan di neraka seolah-olah dibawa ke sana. Apakah 5 ini? Tanpa menyelidiki dan tanpa memeriksa, ia memuji seseorang yang layak dicela. Tanpa menyelidiki dan tanpa memeriksa, ia mencela seseorang yang layak dipuji. Para bikhu dengan memiliki 5 kualitas, seorang bikhu tuan rumah ditempatkan di surga, seolah-olah dibawa ke sana. Apakah 5 ini? Setelah menyelidiki dan setelah memeriksa, ia mencela seseorang yang layak dicela. Setelah menyelidiki dan setelah memeriksa, ia memuji seseorang yang layak dipuji. Ulangi kembali secara berulang-ulang, dan begitu untuk seterusnya, sampai Anda menemukan kekuatan di balik dhamma yang menjadi objek perenungan Anda ini. Semoga bermanfaat dan selamat berlatih secara rutin sobatku semua.